menyampaikan analisis saya terkait model MIP 42 yang berisi pernyataan tentang ramalan harus dikondisikan, di mana peraturan atau keputusan mengandung kekuatan mengikat pihak terkait dan ramalan tentang apa yang akan terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi. Berdasarkan pernyataan tersebut, beginilah yang dapat saya analisis. Adapun yang dimaksud dengan pernyataan, peraturan atau keputusan mengandung kekuatan mengikat. Dalam hal ini artinya setelah suatu peraturan atau keputusan dibuat, maka berlaku fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang sudah dianggap mengetahui peraturan tersebut. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melakukan penolakan atau melakukan penuntutan terhadap peraturan tersebut dengan alasan dia tidak mengetahui peraturan tersebut. Meskipun hal ini hanyalah suatu fiksi, namun di sini dapat dilihat daya ikat dari peraturan tersebut. Daya ikat suatu peraturan ini lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan. Maka dari itu, di sini negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya harus diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum diberlakukannya. Karena idealnya setiap peraturan dibuat dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Dan kesepakatan itulah yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat. Namun seiring perkembangan sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia telah menimbulkan banyaknya jenis-jenis pelaksanaan peraturan yang ditetapkan secara sepihak tanpa melalui persetujuan wakil rakyat. Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan tentang ramalan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Yang dimaksud dengan pernyataan ini yaitu di mana sebelum sebuah keputusan atau peraturan ditetapkan, maka perlunya dilakukan peramalan. Yang mana peramalan ini merupakan sebuah kegiatan integral dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran dan tujuan, di mana peramalan ini berusaha menduga faktor-faktor lingkungan. Setelah menduga faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan suatu keputusan yang telah dibuat atau diambil. Selain itu juga kebutuhan akan peramalan ini meningkat sejalan dengan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti. Karena sebuah keputusan yang baik itu adalah sebuah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu sebuah keputusan itu dilaksanakan. Selain itu juga peramalan peraturan juga diperlukan untuk memberikan alternatif-alternatif tindakan yang terbaik yang dapat dipilih di antara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Selanjutnya, tujuan daripada diadakannya peramalan sebuah keputusan, di mana tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai sebuah kebijakan di masa yang akan datang, yang mana akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Oleh karenanya, sebelum rekomendasi diformulasikan, perlu adanya peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hasil rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan datang. Selain itu, ramalan sebuah kebijakan ini dibuat oleh para penentu kebijakan untuk mengestimasi dukungan atau penolakan yang mungkin muncul dengan adanya kebijakan baru. Dengan kata lain, dilakukannya studi kelayakan politis sejak adopsi
hingga implementasi kebijakan. Misalnya saja, ramalan untuk memperkirakan kelompok-kelompok mana yang akan mendukung atau menolak seandainya pemerintah membuat kebijakan mencabut subsidi bensin, atau kebijakan pemerintah untuk menurunkan kembali harga solar sebesar Rp50 karena terdapat banyak keberatan dari masyarakat. Demikianlah analisis yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.